Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika tentang pengolahan data. Disimak baik-baik ya. Yang pertama ya, dalam pengolahan data itu kita perlu tahu ada beberapa hal yang akan kita pelajari di sini. Yang pertama yaitu adalah mempelajari bagaimana cara mengumpulkan data. Kemudian yang kedua, mempelajari cara menyajikan data dalam bentuk tabel. Yang ketiga, cara membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Kemudian yang keempat, belajar cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Setelah itu, belajar membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Ya, jadi contoh proses pengolahan data itu bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari anak-anak ya. Misalnya saja saat kita memilih ketua kelas atau pemilihan umum ya, masih banyak sekali contoh-contohnya. Nah, sekarang yang pertama kita akan mempelajari tentang cara mengumpulkan data. Dari mana saja sih data itu bisa kita kumpulkan ya? Sebelumnya kita harus tahu apa sih itu data. Data adalah catatan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta. Yang pertama, kita bisa melakukan wawancara secara langsung untuk memperoleh data. Ya, pernah kita lakukan kan juga ini ya. Yang kedua, kemudian pengisian kuesioner, mengambil data dari sumber yang sudah ada, misalnya dari absen atau dari data sensus penduduk. Itu adalah cara-cara mengumpulkan data yang sesuai dengan fakta. Nah, data yang diperoleh tersebut akan kita olah, kita sajikan dalam bentuk tabel atau diagram. Nah, disimak selanjutnya ini kita akan belajar menyajikan data dalam bentuk tabel ya. Jadi data yang diperoleh dari wawancara, dari kuesioner, dari pencatatan langsung itu tadi bisa kita susun dan kemudian kita sajikan dalam bentuk tabel ataupun diagram. Contohnya di sini ada data nilai ulangan kelas 4 ya. Ada beberapa, ada yang dapat nilai 7, ada yang dapat nilai 5, ada yang dapat nilai 6, ada yang 9 juga bahkan. Ini terdiri ada beberapa anak ya, berarti yang mengikuti ulangan di situ. Nah, sekarang baru kita kelompokkan ya. Kita kelompokkan selanjutnya nilai yang sama. Ada berapa anak? Yang pertama dari nilai yang terendah, nilai 5, ada 2 anak ya. 1, 2, kita cek ya. Kemudian yang dapat nilai 6, ada berapa anak? Kita lihat 1, 2, 3. Benar ya, ada 3 anak ya. Yang dapat nilai 7 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 anak jadi ya. Selanjutnya yang dapat nilai 8. Ada berapa anak kita hitung? 1, 2, 3, 4. Ada 4 anak dan yang dapat nilai 9 ada 2 anak. Itu kalau sudah kita kelompokkan seperti ini baru kita bentuk tabelnya seperti contoh itu, terdiri dari kolom nilai dan kolom banyaknya siswa. Kita kelompokkan dari nilai yang paling rendah ya. Nilai 5 ada berapa anak tadi? Kita masukkan sampai nilai 9 masuk semua pada tabel tersebut ya. Nah, sekarang selanjutnya kita belajar membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Jadi membaca data itu maksudnya menyebutkan informasi yang tertulis pada tabel. Jadi ada tabel, data tabel kayak tadi itu kita harus bisa menafsirkan atau membaca artinya itu maksudnya apa ya. Nah, sekarang bisa kita langsung pelajari dari contoh berikut ya. Nah, di sini ada tabel yang tersedia di mana terdiri dari nilai dan kolom banyak siswa. Nah, sekarang contoh membaca datanya bagaimana? Yang pertama, Bu Adin kasih contoh ini. Yang mendapatkan nilai 9 ada 2 siswa. Yang mendapatkan nilai 7 ada 5 siswa. Nah, itu cara membaca data ya. Kalau contoh menafsirkan data, nilai tertinggi ada berapa anak? Oh, bukan, nilai tertingginya berapa? 9. Kemudian siswa yang mendapat nilai kurang dari 7 ada berapa anak? Berarti yang dapat nilai 6 sama 5 ada berapa anak ya, dijumlahkan. Seperti itu menafsirkan ya.
Nah, selanjutnya sekarang kita akan mempelajari cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang ya. Jadi anak-anak, diagram batang itu merupakan bentuk diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang-batang persegi ataupun persegi panjang dengan lebar yang sama. Ada yang bentuknya vertikal ke atas, ada yang bentuknya horizontal ke samping ya. Nah, di sini kita simak ya contohnya. Ada sebuah data nilai ulangan kelas 4 ya, di mana dalam bentuk tabel nilai 5 ada 2 siswa, nilai 6 ada 3 siswa, sampai nilai 9 ada 2 siswa. Nah, sekarang kita sajikan diagram batangnya. Nah, dilihat ya, ada bentuk 2 garis arah vertikal sama arah horizontal seperti itu, di mana yang arah vertikal itu mewakili banyaknya siswa ya, dimulai dari 1 sampai 5. Kemudian yang ke samping atau horizontal itu adalah mewakili nilainya siswa. Nah, sekarang dimulai dari yang nilai 5 nih. Yang nilai 5 ada berapa anak tadi? Ada 2 anak. Nah, dibentuk seperti itu ya. Dipasang-pasangkan yang nilai 6 ada berapa anak? 3. Berarti lurusnya sama yang 3 dari samping yang arah vertikal itu sampai yang nilai 9 ada 2 anak. Nah, seperti itu ya, bisa diperhatikan ya di situ contoh diagram batang yang vertikal. Kalau yang horizontal nanti bisa kita lihat di LKS ada ya, arahnya ke samping. Nah, sekarang kita belajar membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Contohnya di sini ada data jumlah siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 SD Mentari ya. Yang vertikal, garis vertikal itu adalah menunjukkan banyaknya siswa, yang horizontal garis panahnya itu menunjukkan kelasnya ya, dimulai 1 sampai kelas 6. Nah, misalnya ada gambar seperti ini nih. Sekarang kita baca. Gimana cara bacanya ini? Nah, berdasarkan diagram batang bisa disimpulkan sebagai berikut ya. Bisa kita simpulkan yang pertama, jumlah siswa kelas 1. Kita lihat ada berapa? 40 anak. Jumlah siswa terbanyak adalah kelas 3 yang paling tinggi yaitu 50 anak. Dan kelas 1 dan 4 mempunyai jumlah yaitu 40 anak. 1 dan 4 sama-sama mempunyai jumlah 40 anak ya. Nah, jumlah seluruh siswa bagaimana caranya? Ya dari kelas 1 sampai kelas 6 itu kita jumlahkan semua siswanya ada berapa. Dari yang kelas 1 40, kelas 2 45 sampai kelas 6 yang berjumlah berapa? 30 ya. Itu kok 60 ya? Yang berjumlah 30 ya, yang disesuaikan dengan diagram batangnya ya. Nah, sekarang kita ke latihan soal nih. Contoh latihan soal. Perhatikan data berat badan dalam kilogram siswa kelas 4. Ada yang berat badannya 37, ada yang 35, ada yang 36, ada yang sampai 40 juga. Nah, sekarang disuruh sajikan data tersebut dalam bentuk tabel dan diagram. Diagram batang ya. Nah, sekarang diperhatikan. Berat 35, ada berapa siswa? Kita kelompokkan dulu. Dimulai dari yang beratnya terendah ya. Kemudian ada 2 siswa ya, yang beratnya 36 ada berapa? Dihitung yang beratnya 36 di situ ada berapa siswa? 1, 2, 3 ya, ada 3 siswa. Kemudian yang beratnya 37 ada 4 siswa, benar apa tidak? Kita hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4 ya. Benar, ada 4 siswa. Berat yang 38 kilo, kalian hitung dulu di data atas itu. 38 ada berapa anak? 1, 2, 3, 5 ya, 5 siswa ya. Yang 39 ada 3 siswa. Kemudian yang 40 kg ada 3 siswa ya. Kalian kelompokkan dulu sebelum membentuk tabel dan diagram batangnya biar lebih mudah ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita buat tabel ya, di mana terdiri dari kolom berat badan sama jumlah siswa. Kalau tadi kan data nilai, kalau ini data berat badan berarti judulnya berat badan ya. Yang beratnya 35 dimulai yang terendah ada 2 siswa. Sampai yang beratnya 40 kg ada berapa siswa? Disajikan dalam tabel tersebut anak-anak ya. Nah, kalau sudah bentuk tabel seperti ini, baru kita buat diagram batangnya. Ya, yang kelompok tadi, yang pengelompokan tadi kita tulis di sampingnya biar mudah ya. Sekarang baru kita bentuk diagram batang di mana terdiri dari 2 garis arah vertikal sama arah horizontal seperti ini. Yang arah vertikal menunjukkan banyak siswa, yang arah horizontal menunjukkan berat
berat badannya siswa. Dimulai dari 35 ya, yang beratnya 35 ada berapa anak? Ada 2 anak. Yang beratnya 36 ada 3 siswa. Diluruskan ya sama banyaknya yang samping itu sampai yang 40 kilo beratnya ada 3 siswa. Nah, bagaimana anak-anak, bisa difahami? Setelah ini kita latihan soal ya, biar lebih paham ya, oke? Kalau sudah, Bu Erni akhiri untuk materi hari ini ya. Kalian tetap semangat untuk mempelajari hal-hal yang baru, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.